Israel mengklaim bahwa keluarga pejabat tinggi Hamas diselundupkan keluar dari jalur Gaza menggunakan dokumen palsu. Pada Januari 2025 lalu, militer Israel merilis rekaman yang menampilkan istri bos Hamas Yahya Sinwar, yakni Samar Abu Zamer. Ia terlihat melintas di dalam sebuah terowongan bersama anak-anaknya. Spekulasi awal menunjukkan bahwa dirinya pergi ke bawah tanah. Namun sumber-sumber lokal kemudian mengklaim bahwa Abu Zamer telah angkat kaki dari Gaza dan bermukim di Turki. Dikutip dari Ynet News, seorang sumber menyatakan Abu Zamer menyeberangi perbatasan Rafah menggunakan paspor palsu. Bahkan ia juga menyebut bahwa Abu Zamer telah menikah lagi di Turki hanya selang beberapa bulan selesai Sinwar terbunuh. Pernikahan itu digadang-gadang telah diatur oleh anggota senior Biro Politik Hamas Fatih Hamad. Meski begitu, kabar terkait kaburnya istri mendiang Yahya Sinwar itu belum dikonfirmasi oleh militan Hamas. Israel dan Ukraina sepakat memulai perundingan untuk melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Iran. Kesepakatan yang diumumkan pada Rabu 23 Juli 2025 itu menandai semakin dalamnya hubungan antara kedua negara tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Israel dan Ukraina melihat Iran sebagai aktor jahat di panggung dunia. Israel sendiri telah lama menuding Iran berusaha untuk mengembangkan program nuklir. Sementara Ukraina terus-menerus menjadi target serangan pesawat tak berawak Rusia yang dirancang oleh Iran. Selain itu, Kiev juga menuding Teheran memasok perangkat keras militer ke Moskow. Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, Iran adalah ancaman eksistensial terhadap keamanan global. Hal itu disampaikan Sybiha dalam konferensi pers bersama di Kiev dengan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar. Seiring dengan itu, Saar menyatakan segala upaya untuk mengekang akses Iran terhadap senjata dan teknologi akan berkontribusi terhadap keamanan Eropa dan Ukraina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dituding memanfaatkan jasa dukun selama perang melawan Iran. Klaim itu disampaikan oleh seorang pejabat senior Iran Abdullah Ganji. Dalam perang yang pecah pada Juni 2025 itu, Ganji menilai ada fenomena yang aneh. Ia menyatakan Israel mengerahkan roh-roh gaib dan supranatural selama konflik panas 12 hari itu. Rupanya, klaim Ganji itu buntut adanya penemuan sejumlah lembar kertas di jalanan Teheran. Dikutip dari Kompas.com Kamis 24 Juli 2025, kertas-kertas itu berisi jimat-jimat dengan simbol-simbol Yahudi. Menanggapi hal itu, Badan Intelijen Israel Mossad menyentil unggahan Ganji. Pihaknya menyatakan menggunakan narkoba dan berbicara dengan jin bukanlah sifat yang diinginkan bagi seseorang yang memimpin suatu negara. Serangkaian ledakan dan kebakaran terjadi di Iran selama 2 minggu terakhir. Dilaporkan api melahap bangunan tempat tinggal, kilang minyak, serta jalan dekat bandara utama dan pabrik sepatu. Pihak berwenang Iran membantah bahwa insiden itu merupakan kebetulan semata. Bahkan mereka enggan menyalahkan infrastruktur yang menua. Dikutip dari Ynet News, Kamis 24 Juli 2025, 3 pejabat Iran termasuk seorang anggota IRGC meyakini bahwa insiden itu berkaitan dengan Israel. Mereka menduga dan mencurigai Israel telah melakukan sabotase. Seorang pejabat Eropa juga menilai insiden itu sebagai sabotase yang berkaitan dengan Israel. Meski begitu, tak ada pejabat yang memberikan bukti untuk mendukung klaim mereka. Hamas mengumumkan telah menyerahkan tanggapan terkait usulan gencatan senjata di Gaza. Respons itu disampaikan militan Palestina tersebut pada Kamis 24 Juli 2025. Tanggapan itu diberikan Hamas selesai para mediator menolak balasan yang diberikan sebelumnya pada Selasa malam. Israel pun kini tengah meninjau jawaban Hamas itu secara penuh. Dikutip dari The Times of Israel, usulan Hamas sebelumnya mendapat penolakan dari para mediator. Hal itu lantaran serangkaian tuntutan yang diajukan dinilai tak dapat diterima. Pasalnya, Hamas menuntut agar Israel menarik diri lebih jauh ke arah perbatasan Gaza. Militan Palestina tersebut juga menyampaikan amandemen terkait jaminan dari para mediator untuk mempersulit Israel melanjutkan perang. Saya militan Hamas Brigada Al-Qassam mengumumkan telah melumpuhkan 25 tentara Israel. Dalam pernyataannya pada Rabu 23 Juli 2025, disebutkan bahwa prajurit Zionis tersebut
dihabisi dalam serangkaian operasi di Timur Rafah, jalur Gaza Selatan. Al-Qassam juga membagikan rekaman serangan yang dilakukan terhadap kendaraan militer Israel di Camp Jabalia. Sayap militan Hamas tersebut juga menyerang unit Israel dengan alat peledak anti-personel TV. Penyerangan itu terjadi di persimpangan Al-Masrou, Timur Rafah. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan banyak korban jiwa hingga mengharuskan Israel mengerahkan helikopter dalam proses evakuasi. Dikutip dari Palestine Chronicles, serangan bertubi-tubi dilakukan Al-Qassam dalam rangkaian operasinya. Al-Qassam juga meledakkan bangunan jembatan yang digunakan oleh pasukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.